Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada teman-temanku kelas 7. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Rifai. Biasanya saya dipanggil dengan Pak Riki. Di sini saya mengajar bimbingan dan konseling. Untuk kelas 7 saya mengajarnya PPKN. Untuk pertemuan daring ini saya akan memperkenalkan bagaimana dengan cara belajar efektif ya. Nah, apa itu cara belajar efektif? Yaitu bagaimana kemampuan personal dalam mengatur, memanajemen pola-pola belajarnya ya. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen yang bisa kalian lakukan untuk bagaimana cara belajar efektif. Yang pertama hanya kalian bisa melakukan pembelajaran berkelompok. Yang dinamakan kelompok itu lebih dari satu ya. 2 orang sudah dikatakan dengan kelompok. 2, 3, 4 atau lebih itu sudah dikatakan berkelompok. Di sini dengan kalian belajar berkelompok, kalian bisa saling bertukar pemikiran antara pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C otomatis akan berbeda-beda. Dengan berbagai pemahaman tersebut kita akan curahkan menjadi satu, menjadi kesimpulan. Nah, makanya dengan belajar kelompok akan lebih meringankan suatu topik pembicaraan yang akan dibahas. Selanjutnya itu kalian rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, ketika kalian belajar secara online atau secara daring, guru akan memberikan suatu pemaparan materi. Nah, silahkan dengan cara ini kalian mencatatlah inti-intinya, poin-poin penting dari pelajaran tersebut ya. Misalkan pelajaran olahraga, di situ ada mengenai bagaimana cara menendang bola. Maka guru akan menjelaskan bagaimana apa itu bola, ciri-ciri bola, teknik penendangan. Nah, itu akan dijelaskan. Silakan kalian bisa mencatat inti-inti sari pelajaran tersebut. Selanjutnya, dalam kalian belajar, kalian juga harus merencanakan perencanaan yang baik. Dengan melakukan perencanaan, kalian bisa mengatur berapa waktu belajarnya, tema yang akan dibelajar, dan bisa dikatakan rencananya itu untuk 1 minggu, 1 bulan. Nah, selanjutnya dalam belajar kalian juga harus melakukan pendisiplinan ya. Ketika kalian belajar ya juga harus rajin. Jadi setiap hari harus belajar. Misalkan dalam 1 minggu kalian harus belajar. 1 harinya kalian belajarnya misalkan 1 jam. Berarti dalam 7 minggu, dalam 1 minggu kalian belajarnya ya 7 jam. Harus entah itu belajar di waktu sore, di waktu subuh, di waktu pagi, di waktu siang. Selanjutnya kalian harus aktif bertanya dan ditanya. Ketika kalian sudah terbiasa ditanya oleh guru, kalian juga harus aktif bertanya. Kenapa? Dengan kalian diberikan materi, biasanya kan seorang siswa masih terdapat sebuah unek-unek pertanyaan, akan tetapi kan masih biasanya rada malu. Nggak apa-apa, belajarlah kalian untuk bertanya. Kalau sudah kegiatan bertanya kepada guru, kepada teman, atau kepada seseorang sudah terbiasa, pola kebiasaanmu sudah terbentuk, maka akan ringan. Tapi kalau kalian tidak akan melakukan hal tersebut, ya akan susah sampai kapanpun. Makanya ketika guru menyampaikan materi, silakanlah kalian untuk bertanya apa yang belum kalian pahami. Selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Ketika kalian belajar tidak boleh nggak serius ya. Ketika kalian belajarnya nggak serius, otomatis nanti materinya nggak akan tersampaikan di otak kalian dengan baik. Karena ketika kalian belajarnya nggak serius, otomatis pemikiran kalian akan nyabang. Entah itu nanti sore kita makan sosis, nanti malam kita mau nge-game apa, dan harus tekun. Tekun itu ya harus setiap hari atau enggak pagi sore. Selanjutnya, belajar juga jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Makan saja berlebihan itu sakitnya, perutnya sakit, apalagi belajar. Sama dengan belajar, otak kita masih akan stres kalau belajar terus. Nah, maka ketika belajar silahkan
Cukup 1 jam, 2 jam cukup, nggak usah berlebihan ya, nggak sehari full. Selanjutnya kalian harus jujur, jujur ucapan, jujur hati ya. Jangan jujur ucapan, hatinya nggak jujur, kan kurang baik. Maka ketika kalian melakukan pekerjaan ulangan, ujian, silakan kalian kerjakanlah secara mandiri ya. Selanjutnya jangan malu untuk bertanya. Kalau untuk siswa SMP kelas 7 biasanya masih malu-malu ya, tapi nggak apa-apa, latihlah kita pola kebiasaan. Jadi kebiasaan kita harus dilatih. Kalau kita kemarin malu, kita latihlah untuk tidak malu. Karena kalau kalian akan malu terus, masa sampai tua kalian akan malu bertanya? Kan nggak mungkin. Nah, selanjutnya ketika guru memberikan sebuah materi pelajaran, biasanya akan memberikan sebuah tugas pekerjaan rumah. Nah, di sini tugas kalian kerjakanlah PR-nya, jangan ditunda terus. Biasanya kan ditunda-tunda. Mohon kalian ketika guru A sudah memberikan pekerjaan rumah, silakan langsung dikerjakan. Nanti kalau guru B, guru C, guru D sudah memberikan tugas lagi, otomatis kalian akan kelabakan, akan pusing nanti mengerjakannya, jadi belajarnya secara berlebihan. Nah, hindarilah tersebut. Ketika ada PR, silakan dikerjakan. Usahakan ya. Carilah seorang pembimbing. Di sini pembimbing adalah guru ya. Nah, kalian sudah tepat memilih SMP sekolah menengah pertama. Ketika kalian di sini kan akan banyak pelajaran yang akan dikasih tahu materinya, pelajaran BK, pelajaran matematik, pelajaran bahasa Inggris. Untuk SMP itu ada sekitar 13 mata pelajaran. Nah, dalam 13 mata pelajaran akan diampu oleh guru yang berbeda-beda. Nah, silakan kalian ketika materinya tentang olahraga, tanya ke olahraga. Jangan materi olahraga tanya ke matematik ya. Tanya materi mengenai bahasa Inggris, tanyanya ke guru seni budaya, kan nggak cocok. Makanya carilah pembimbing yang cocok dan yang baik ya. Selanjutnya, lokasi situasi yang baik dan kondisional. Dalam belajar itu nggak harus sore terus, nggak harus. Yang penting 1 hari belajar, entah itu pagi, siang, sore, atau enggak malam, atau enggak subuh. Yang penting belajar. Jadi kondisional ya, nggak harus pagi terus. Dan situasinya yang penting harus mendukung. Mendukung dalam arti yang baik. Hindarilah kebisingan ya, hindari kebisingan. Belajarnya usahakan televisi, handphone dimatikan atau enggak menjauh, agar kalian bisa serius dan fokus. Nah, cukup sekian materi mengenai cara belajar efektif. Saya harap kalian bisa memahami dan mempraktekkan apa yang sudah dipaparkan mengenai cara belajar efektif. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.